البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, al-babus salisu wassalasun, bab yang ke-33, babul hirsi alal hadis. Muncul hirs. Tapi bukan maksudnya adalah yaitu kebakhilan atau yang semacam itu. Maksudnya adalah semangat untuk mencari hadis. Semangat mencari ilmu. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah yaitu menggambarkan semangat sahabat Rasulullah SAW, terutama Abu Hurairah, untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi, untuk menanyakan berbagai permasalahan yang mendalam. Baik, kita baca Al-Hadisut Tasi' wa Tis'un, hadis yang ke-99. Masya Allah, sebentar lagi sudah lengkap 100. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah, qala haddatsani Sulaiman an Amr bin Abi Amr an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik, Abdul Aziz bin Abdullah, guru Imam Bukhari, ini beliau adalah Abdul Qasim al-Uwaisi al-Madani Siqah. Jadi beliau ulama Madinah. Beliau Abdul Qasim. Qala haddatsani Sulaiman, ini Sulaiman bin Bilal, imam besar. Beliau adalah Abu Abdillah dan Abu Ayyub. Terkadang orang kunyahnya 2, boleh saja. Utsman bin Affan kunyahnya 3, tak masalah. Yang penting bukan untuk menipu orang, alias banyak sampai orang tak tahu ini siapa sih. Tak, ini jelas. Para muhaddisin jelas. Ini Sulaiman bin Bilal, beliau adalah Al-Qurashi Al-Madani, Abu Ayyub dan Abu Muhammad, sifatun imamun alim. An Amr bin Abi Amr, beliau adalah Abu Utsman Amr bin Maisarah. Abu Amr ayahnya ini nama sebenarnya Maisarah Al-Madani. Baik, beliau soduk. Sebagian mensikohkan, sebagian mengatakan tidak kuat. Tapi kesimpulan intinya beliau labak sabih, yaitu soduk, sebagaimana kata Imam Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, dinukilkan dari beliau demikian. An Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, ini yang terkenal riwayat Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah. Dan beliau jujurnya level tinggi. Terkadang mengatakan an Abi Hurairah, terkadang mengatakan an Abi Hurairah. Karena memang beliau belajar ke ayahnya, ke Abu Hurairah. Terkadang dia diajak oleh ayahnya langsung belajar ke Abu Hurairah. Makanya terkadang sanad beliau panjang, yaitu dari ayahnya, dari Abi Hurairah, terkadang langsung ke Abi Hurairah. Dan beliau teliti, tahu mana hadis saya melalui perantaraan ayah, mana hadis saya langsung ke Abu Hurairah. Dan beliau kunyahnya Abu Sa'ad, Sa'id bin Abi Sa'id. Baik. Ayahnya Abu Sa'id al-Maqburi, namanya Kaisan. Baik. Al-Madani Siqah. Al-Maqburi bukan karena beliau itu dikuburkan, tapi karena memang rumahnya dekat dengan pekuburan. Beliau tak takut, beliau suka memang dekat dengan makbarah, makanya nisbatnya Al-Maqburi. Jadi orang yang berdekatan dengan sesuatu, maka dia diberi hukum seperti sesuatu itu. Seperti Khalid Al-Hadza Abul Munazil, Khalid bin Mihran. Ana mungkin tadi pagi salah ya, mengatakan Khalid bin Abdullah, tapi Khalid bin Mihran Abul Munazil Al-Hadza, karena suka berdekatan dengan orang yang membayiki kasut, dikatakan Hadza. Nah, yang ini suka berdekatan dengan pekuburan, dikatakan Al-Maqburi. Tak takut, di tauhid tak takut dengan kuburan. Orang yang dikubur sendiri tak mampu keluar lagi. Paling kalau nampak ini itu jin saja. An Abi Hurairah, Abi Hurairah ma'ruf, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani, yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi. Dan beliau ini adalah Al-Madani, beliau hijrah ke Madinah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanad ini Madaniyun, musalsal bil Madaniyin, semuanya Madani, ahli Madinah. Sekarang apa isi hadisnya? Qil ya Rasulullah, dikatakan dalam riwayat yang lain, qala Abu Hurairah ya Rasulullah.
Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah. Jadi mungkin kali ini Abu Hurairah ingin merahasiakan bahwasanya dialah yang bertanya. Tapi jelas nanti akhir hadisnya menunjukkan memang dia itu sendiri. Ditanyakan, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling beruntung dengan syafaat Anda pada hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwala mink. Sungguh saya, demi Allah, sungguh saya telah menyangka, wahai Abu Hurairah, bahwasanya tidak ada seorang pun yang menanyakan kepadaku tentang hadis ini, satu pun yang lebih dahulu daripada engkau. Engkaulah orang nomor satu. Kenapa? Lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Karena saya melihat semangatmu kepada masalah hadis. Bukan sekedar mendengar lalu menghafal, tapi juga menanyakan. Kalau begitu siapa yang begini? Bagaimana pelaksanaannya? Baik. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsih. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan murni dari hatinya atau dari jiwanya. Hadis ini bersendirian Imam Bukhari, Imam Muslim tidak meriwayatkannya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau At-Tawdih Syarah Al-Jami' As-Shahih. Baik. Nah, di sini Abu Hurairah bercerita kepada Sa'id Al-Maqburi, pernah ditanyakan kepada Rasulullah. Ini menunjukkan boleh seorang murid bertanya kepada gurunya pertanyaan walaupun gurunya belum menceritakan apa-apa. Misalkan boleh dia bertanya, kalau begini bagaimana, dan seterusnya, itu boleh mencari tambahan ilmu. Baik. Berarti apa? Zahirnya memang Rasulullah sebelum itu tidak menyebutkan tentang siapa orang yang paling berbahagia. Cuma Rasulullah mengatakan, yaitu apa? Nalak syafaati min ummati man lam yusyrik billahi syai'a. Sebagaimana dalam sebagian hadis yang sahih, syafaatku akan akan didapatkan oleh orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun dari kalangan pelaku maksiat. Berarti syafaat Nabi itu orang-orang yang penting dia ahli tauhid, dia akan mendapatkannya. Cuma Abu Hurairah ingin tahu siapa yang paling beruntung. Kalau kebanyakan orang dapat, yang paling beruntung nomor satu itu siapa? Nah, inilah yang ditanyakan. Ingin tahu nomor satu yang paling utama, paling berbahagia. Karena orang bertingkat-tingkat. Man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat Anda pada hari kiamat? Ini menunjukkan ditetapkannya syafaat. Berbeza dengan pendapat orang Khawarij dan orang Mu'tazilah yang mengatakan yaitu mereka tidak mendapatkan syafaat walaupun mereka itu pernah bersyahadat. Ini salah. Telah terbentuk kesepakatan bahwasanya syafaat itu ada untuk pelaku maksiat, yang penting dia ahli tauhid. Baik, Al-Hafidz mengatakan syarat mendapatkan syafaat adalah tauhid. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'aluni an hadzal hadisi ahadun awwala min. Sungguh demi Allah, saya telah menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada satu orang pun yang menanyakan tentang permasalahan ini lebih awal daripada dirimu. Baik, ada dua riwayat, awalu dan awala, tidak masalah. Kalau yang untuk di buku ana ini, cetakan ini awala. Kenapa? Dia maf'ul bih kedua dari dzanantu. Maf'ul bih pertama Allah yas'alani. Maf'ul bih kedua adalah awala. Boleh juga dalam riwayat lain adalah awalu, yaitu sebagai badal dari ahadun, tak masalah. Baik. Nah, dari sini Al-Hafidz Ibnul Mulaqqin di dalam kitab beliau At-Tawdih mengatakan ini dalil tentang firasatnya seorang guru. Seorang guru karena dia pakar, bukan sekedar mengajar lalu balik, mengajar lalu pulang, dia menilai murid-muridnya. Baik. Nah, maka dia punya firasat, oh murid yang ini cerdik, murid yang ini memang rajin mencari kebenaran, rajin mencari ilmu. Maka yang lain-lain belum sampai level pertanyaan itu dia
saya menebak dia yang akan bertanya tentang ini. Nah, ini firasat. Dan kata Ibnul Mulaqin, bolehnya seorang guru menceritakan firasatnya kepada murid yang cerdik tadi. Tujuannya adalah untuk menambah semangat dia. Baik. Ternyata gurunya sudah menebak bahwasanya saya akan menanyakan ini. Oh, ini berarti guru saya betul-betul punya perhatian sama saya, tahu bahwasanya saya tidak seperti murid yang lain. Ini menambah semangat, bukan maksudnya adalah untuk sombong atau apa, bukan. Baik. Kemudian disebutkan di sini 5 ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena saya melihat semangatmu kepada hadis. Hadis, maksudnya hadis di sini apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, maksudnya adalah seluruh ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi hadis qauli, hadis fi'li, hadis wasfi, hadis hammi dan semacam itu. Intinya hadis ma'ruf. Baik. Yang lain mengatakan mungkin ini sebagai apa? Sebagai kebalikan dari Quran. Hadis adalah yang bukan Quran, ajaran Nabi yang bukan Quran, tak masalah. Intinya Abu Hurairah radhiyallahu an sangat bersemangat untuk belajar, sangat bersemangat untuk mengejar ketertinggalan. Kita tahu beliau bukan sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islam pada waktu Fathu Khaybar, yang ma'rufnya itu. Beliau hanya menyertai Nabi 4 tahun setelah itu. Sementara sahabat yang lain ada yang menyertai 13 tahun, ada yang menyertai 23 tahun dan sebagainya. Mereka lebih dulu, tetapi karena Abu Hurairah semangat belajar, akhirnya beliau yang paling banyak riwayatnya. Dan beliau adalah termasuk ulama sahabat, bahkan dijuluki sebagai Syekhul Islam oleh Imam Zahabi. Ini menunjukkan yang masuk Islam belakangan atau yang belajar belakangan, kalau dia sungguh-sungguh belajar, dia akan mendapatkan manjadda wajad wa man sara ala darak wasol. Barang siapa bersungguh-sungguh, dia akan meraih apa yang dia cita-citakan. Dan barang siapa berjalan sesuai dengan rute yang tepat, jalan yang tepat, dia akan sampai. Yang lain mungkin sudah belajar berpuluh-puluh tahun, jadi senior dalam dakwah, tapi karena malas-malasan, ya tahu sendiri hasilnya sesuai dengan kadar kesungguhan dia tentunya. Kalau tak sungguh-sungguh ya hasilnya cuma segitu. Jangan kemudian, oh kamu kan junior, gimana kamu jadi ulama, gimana kamu jadi ustadz, gimana kamu jadi syekh, saya sudah lama, kenapa saya tak dapat? Ini terserah Allah Ta'ala. Allah tahu siapa yang layak dibantu dan ditolong. Baik. Dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menjawab setelah memberikan pujian, dan ini menunjukkan boleh memuji seorang murid di hadapan dia langsung. Yang penting selama muridnya itu dinilai tidak akan terpesongkan dengan pujian tadi. Adapun kalau dipesongkan langsung otaknya error, jangan, kasihan. Lebih baik jangan dipuji di depan mata. As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbih, dalam keadaan murni dari hatinya, au nafsih, atau jiwanya. Baik. Kata Al-Hafidz, kemungkinan pertama as'adu di sini bukan betul-betul isim tafdil, tetapi kembalinya ke fi'il sa'uda atau sa'dun nas kata beliau, atau sa'idun nas, orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang tidak mendapatkan syafaat, dia akan sengsara, dia akan menderita di dalam neraka. Nah, yang lain yang dapat syafaat dia berbahagia. Jadi as'adu di sini bukan ada yang berbahagia, ada yang lebih bahagia. Kata Al-Hafidz, kemungkinan pertama itu, yaitu kemungkinan pertama maksudnya orang yang berbahagia, bukan orang yang paling bahagia. Tetapi kata beliau ada kemungkinan isim fa'il, bukan isim fa'il, apa tadi? Yaitu isim tafdil, seperti isim tafdil itu sendiri. Memang berkebahagiaan itu bertingkat-tingkat, dan ini yang betul. Orang berbahagia di akhirat bertingkat-tingkat, ada ashabul yamin, ada juga yang lebih tinggi yaitu al-muqarrabun, dan itu yang tepat. Jadi orang yang mendapatkan syafaat itu banyak sekali. Ada orang kafir dapat syafaat, tapi syafaat apa? Syafaatul uzma saja, untuk disegerakan mendapatkan apa namanya itu? Mendapatkan pemeriksaan, karena di padang mahsyar sendiri mereka tersiksa, mereka ingin segera diputuskan saja urusan. Nah, sudah dapat syafaat uzma. Jadi orang kafir juga dapat syafaat. Ada sedikit kegembiraan, tapi kegembiraan yang semu.
Setelah itu masuk neraka, ternyata tahu di neraka lebih sakit daripada di padang mahsyar dia. Ada juga yang diberi syafaat, yaitu pakcik beliau, yaitu Abu Thalib, tidak sampai keluar dari neraka, tetapi sekedar dipindah dari neraka yang paling bawah menjadi neraka yang paling dangkal. Ini juga syafaat, dan ini juga ada semacam apa itu, kebahagiaan nisbi. Baik, seandainya dia tahu. Secara umum yang mendapatkan syafaat agar selamat hanyalah orang-orang muslim. Ada yang, kata Al-Hafidh, diputuskan masuk neraka, berhak masuk neraka, tahu-tahu dapat syafaat, tak jadi masuk neraka. Tentunya dia boleh jadi akan mengusap dada, oh lega, hampir saja saya masuk ke dalam api. Alhamdulillah saya beruntung. Dia merasa beruntung. Tapi ada juga orang yang dia itu sempat masuk neraka, sempat dibakar, lalu dia dinaikkan, maka dia merasa tidak ada yang lebih beruntung daripada dia. Dia sudah merasa, yang tadi belum sampai merasakan api neraka, ini sudah merasa, lalu selamat. Tentunya dia betul-betul merasa lebih beruntung, dia lebih menghargai dibanding yang lain secara umum, dibanding orang yang sebelumnya itu. Dia sudah merasakan itu dan selamat. Dia lebih berbahagia lagi. Tayyib. Ada juga orang yang dia itu dengan ilmunya yang sempurna dan tauhidnya yang sempurna, dia sama sekali tidak ditanya dan tidak diazab, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu berapa orang? 70.000 dan seterusnya itu. Nah, inilah yang paling beruntung. Tatkala tauhidnya paling sempurna, maka keberuntungan untuknya paling sempurna. Syafaat untuk dia paling sempurna. Sama sekali tidak ditanya, bahkan ditanya itu sendiri sudah malu kita ditanya, engkau pernah gini ya, engkau pernah gini, malu kita. Yang ini betul-betul sama sekali tidak ditanya, langsung masuk surga saja engkau. Wah, selamat, beruntung, bahagia. Dan seterusnya. Jadi kebahagiaan sendiri bertingkat-tingkat. Tapi intinya apa? Intinya orang yang berhak mendapatkan syafaat hanyalah ahli tauhid. Berarti orang yang berbuat syirik ini merugikan diri sendiri. Makanya tahulah kita, dakwah tauhid, tauhid uluhiyah ini betul-betul keberuntungan untuk umat. Berarti orang yang menghalangi dakwah tauhid hakikatnya dia merugikan umat. Merugikan umat karena akan berarti apa? Menghalangi umat untuk selamat. Dakwah tauhid free, tidak minta upah, mereka halang-halangi. Sementara apa? Mereka mengajak orang untuk ikut kami aja, Ustadz Asy'ariyah. Tahu-tahu setiap kali dakwah minta upah ini, minta upah itu. Kalau tidak diberi upah, Jumat depan tak yang panggil saya sibuk. Oh, naudzubillah. Padahal kalau ikut dakwah tauhid yang betul-betul dakwah tauhid itu tidak minta upah apa-apa, dan demi keselamatan umat agar mereka tidak sengsara di dunia dan di akhirat. Baik. Kemudian Al-Hafidh mengatakan syarat sah mendapatkan syafaat adalah dia mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya dalam hati yakin oh tauhid itu benar, tapi dia tak mau mengatakan la ilaha illallah. Seperti sebagian orientalis, sebagian orang-orang kafir kalau ditanya mengatakan saya tahu engkau benar, tapi tetap dia tak mau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mati kafir, tak mendapatkan syafaat. Syaratnya adalah qala la ilaha illallah, mengucapkan. Berarti memang ini hanya untuk kaum muslimin. Orang kafir tidak mendapatkan syafaat walaupun dia nampak baik di dunia, karena dia tak mau baik kepada Allah. Dan tentunya bukan sekedar ucapan, tapi ucapan yang ikhlas dari hatinya. Kata Al-Hafidh, ini untuk menutup pintu terhadap orang-orang munafikun. Munafik mau bersyahadat tetapi tidak ikhlas. Dia syahadatnya hanyalah untuk menipu Allah dan kaum muslimin. Nah, yang seperti ini tidak dapat syafaat, bahkan dia fiddarkil asfali minan nar, ada di lapisan paling bawah dari neraka. Lalu bila dikatakan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, yaitu betul-betul hatinya memang hanya untuk Allah, bukan lidahnya mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya masih tergantung pada tangkal, pada bomoh, tergantung pada khodam, pada rijalun ghaib atau apa itu orang bunian. Nah, ini berarti hatinya tidak murni untuk Allah, tapi memang betul-betul dia adalah ahli tauhid. Ucapannya sesuai dengan hati dan perbuatannya. Ucapan au nafsih ini keraguan dari sebagian rawi, tak masalah, intinya sama saja. Ilahuna wallahu a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.